Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Erasa Betasari, dengan NPM C1C 020137, dan teman saya. Sri Agustini dengan NPM C1C020-083. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan diskusi kita pada minggu kemarin, yaitu kita membahas mengenai pengenalan kita mengenai sistem pengenalan manajemen itu sendiri. Kemudian, nah, kalau minggu ini kita akan membahas mengenai dua chapter. Yang pertama chapter 2 dan chapter 3. Chapter 2 yaitu kan kita memahami sistem pengenalan manajemen. Nah, minggu ini kita akan memahami mengenai bagaimana pemahaman kita mengenai strategi, dan yang chapter ketiga yaitu bagaimana kita memahami tentang perilaku dalam organisasi. Nah, berbicara mengenai strategi, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian strategi. Nah, menurut Sri sendiri, apa sih pengertian strategi itu? Oke, menurut Sri ya, jadi strategi itu merupakan suatu rencana atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk dapat mencapai suatu tujuan dalam suatu organisasi itu sendiri. Nah, yang mana tujuan tersebut akan memberikan konteks yang luas bagi seseorang agar dapat mengevaluasi keoptimalan dari unsur-unsur sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Nah, kemudian tiap organisasi ini tuh harus memiliki strategi yang berbeda-beda. Oh, Kenapa? Karena pengendalian ini harus disesuaikan dengan syarat-syarat strategi yang lebih spesifik seperti itu. Nah, strategi yang berbeda ini itu memerlukan prioritas tugas yang berbeda. Kemudian strategi yang berbeda ini membutuhkan tugas yang berbeda, faktor penentu keberhasilannya juga yang berbeda, kemudian skill yang berbeda, perspektif dan perilaku juga yang berbeda. Nah, jadi rancangan sistem pengendalian ini tuh harus apa ya? Harus terus memperhatikan apakah perilaku yang disebabkan oleh sistem ini itu adalah suatu hal yang diperlukan di dalam sebuah strategi atau tidak, oh ya. sehingga sistem pengendalian apa ya manajemen ini tuh dijadikan sebagai alat untuk mengimplementasikan strategi itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya strategi itu merupakan rencana-rencana atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk dapat mencapai suatu tujuan di dalam organisasi. Itu sih kalau menurut Sri tentang pendapat Sri tentang Pengertian. strategi. Nah, kemudian di dalam strategi itu kan ada yang namanya tujuan ya kalau nggak salah. Nah, Oh ya, kalau menurut ada. Era sih apa sih tujuan dari strategi itu sendiri? Kalau menurut Era ya, pemahaman Era, tujuan itu kita kenal dia tuh kadang tuh dengan bahasa Inggrisnya tuh goals. Nah, dia tuh merupakan hasil akhir yang dimana yang diinginkan oleh organisasi tersebut, hasil akhirnya. Nah, tujuan ini tuh bisa dibagi menjadi dua, Desri. Bisa menjadi tujuan secara finansial atau secara keuangan, atau Hmm. tujuan yang berdasarkan non finansial. Nah, adapun tujuannya itu ada empat. Yang pertama yaitu tujuan probabilitas, kemudian bagaimana kita memaksimalkan nilai pemegang sahamnya, kemudian berbicara tentang tingkat risiko, dan bagaimana memperoleh capital market. Itu adalah tujuan dari kita, tujuan dari organisasi untuk memahami strategi itu sendiri. Nah, setelah kita berbicara strategi nih, kita pindah ke jenis-jenis strategi. Setahu Era tuh kan ada dua jenis strategi. Yang pertama ada Hmm. corporate dan unit bisnis. Sri boleh bantu jelasin mengenai strategi tingkat corporate nggak? Oke, saya bantu jelasin ya terkait strategi level corporate atau korporasi nih. Ya. Jadi, sepemahaman sih nih, jadi strategi korporat itu adalah suatu strategi yang mana keberadaannya itu berada di tengah-tengah bauran bisnis yang lebih tepat. Nah, Oh. oleh karena itu, strategi korporat itu lebih berkenaan dengan pertanyaan di mana sebaiknya kita tuh bersaing seperti itu, bukan bagaimana caranya kita dapat bersaing di dalam Oh. suatu industri tertentu yang merupakan strategi dari unit bisnis itu sendiri. Nah, berkaitan dengan strategi tingkat korporat itu sendiri, perusahaan itu dapat kita klasifikasikan ke dalam salah satu dari ketiga kategori tersebut. Yang pertama, perusahaan dengan industri tunggal beroperasi dalam satu lini bisnis. Kemudian, perusahaan dapat diverifikasi yang berhubungan beroperasi di dalam beberapa industri, dan unit-unit bisnis tersebut itu memperoleh manfaat dari seperangkat kompetensi inti yang umum. Kemudian yang ketiga itu adalah perusahaan bisnis yang tidak berhubungan beroperasi di dalam bisnis yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Nah, jadi untuk contoh-contohnya sendiri di dalam uh, di Indonesia seperti itu ya. Misalnya untuk yang pertama tadi ada jenis contoh kategori perusahaan dengan industri tunggal yang beroperasi dalam satu lini bisnis. Nah, ini dapat kita contohkan kalau di Indonesia seperti produsen teh botol sosro. Nah, Oh teh botol ya. sosro itu teh botol sosro ini sendiri merupakan perusahaan yang melaksanakan diverifikasi bisnis tunggal, di mana pendapatan perusahaannya itu 95% ya, kalau nggak salah, atau lebih berasal dari bisnis inti. Jadi, bisnisnya itu hanya ya cuma satu itu aja, uh, beroperasi di satu lini bisnis yang sama. Nah, yaitu mulai dari teh dari perkebunan itu diolah menjadi minuman teh yang menjadi olahan minum teh yang kemasan gitu. Dan contoh lain itu bisa kita contohkan di PT Inka ya, di mana PT Inka ini sendiri itu merupakan perusahaan rekanan dari PT Kereta Api Indonesia yang mana
PT Inka tersebut hanya memiliki usahanya tunggal, itu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi gerbong dan komponen-komponen kereta api. Nah, jadi maksudnya di sini operasinya berada di satu lini bisnis, berarti maksudnya tuh perusahaan itu hanya memproduksi yang berkaitan dengan apa ya, yang berkaitan dengan bisnis itu sejalan gitu loh, cuma hanya satu. Jadi contohnya tadi kayak PT Inka tuh hanya memproduksi gerbong dan komponen-komponen kereta api, jadi dia hanya fokus di produksi di situ dan tidak ada memfokus di produk-produk lain seperti itu. Jadi hanya khusus untuk komponen kereta api tadi. Nah, kemudian yang kedua tadi ada perusahaan ya, dengan diverifikasi yang berhubungan beroperasi. Jadi hubungannya itu beroperasi di dalam beberapa industri dan unit-unit bisnis tersebut tuh memperoleh manfaat yang sama dari seperangkat kompetensi inti yang umum. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita bisa contohkan seperti Indofood ya, di mana Indofood ini tuh memiliki unit bisnis dalam seperti kecap, ada industri kecapnya, pabrik kecapnya, ada saus, kemudian ada minuman, bumbu-bumbu, ada minyak goreng, kemudian mie instan, gandum dan produk sejenis lainnya. Nah, di dalam satu perusahaan tersebut ini terdapat beberapa industri. Nah, ada beberapa pabriknya, tetapi tetap satu perusahaan yaitu PT Indofood. Misalnya dan saling berhubungan. Misalnya gini, mie instan tuh, mie instan kan ada beberapa bahan-bahan yang digunakan seperti ada menggunakan gandum kan. Nah, jadi mereka hanya menggunakan bahan-bahan itu yang diambil dari perusahaan itu sendiri. Jadi satu lini bisnis gitu. Seperti kecapnya juga kan ngambil di pabrik Indofood itu sendiri, di industri yang memproduksi kecap, kemudian sausnya juga, bumbunya juga seperti itu sih. Atau bisa juga seperti PT Unilever. Nah, di mana perusahaan ini tuh memiliki unit bisnis dalam misalnya deterjen kan, kita tahu sendiri yang biasa seperti kita yang sering kita gunakan, ada deterjen, ada apa ya, ada sabun, kemudian ada produk-produk skincare juga kan seperti Citra dan lain sebagainya, seperti itu sih. Nah, kemudian contoh yang ketiga nih terkait perusahaan dengan bisnis yang tidak berhubungan, beroperasi di dalam bisnis yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Nah, jadi intinya perusahaan itu memiliki bisnis, tetapi di dalam bisnisnya tersebut terdapat lini bisnis yang tidak saling berhubungan seperti itu. Nah, jadi hubungan antara unit-unit bisnis itu bersifat murni finansial. Contohnya adalah Tektron gitu. Nah, salah satu perusahaan Tektron ini yaitu suatu perusahaan yang beroperasi dalam bisnis yang sangat diverifikasi, seperti dia memproduksi alat tulis, kemudian dia juga memproduksi helikopter, kemudian dia juga memproduksi gergaji besar, kemudian dia memproduksi juga komponen mesin pesawat terbang, forklift, alat mesin, kemudian ada apa lagi ya, ada penghubung khusus dan mesin turbin gas. Nah, itu kan perusahaan itu apa ya, produksinya tuh tidak sejenis istilahnya, berbeda-beda. Atau juga kalau di Indonesia juga bisa juga seperti apa ya, jarum. Nah, di mana jarum itu kan sama-sama kita tahu memproduksi rokok, tetapi dia juga ada lini bisnis lain seperti ini apa namanya tuh bulu tangkis kan, ada ininya. Jadi beda lininya gitu, beda lini tetapi dalam satu bisnis. Itu sih maksudnya mungkin kalau dari yang apa level corporate tadi ya, korporasi. Nah, kemudian tadi kan Sri udah jelasin tuh kalau dari tingkat corporate pemahaman Sri terkait itu. Nah, kalau menurut pendapat Era sendiri nih, kalau yang dari tingkat unit bisnis itu seperti apa? Boleh tolong disampaikan? Oke, kalau bisnis unit strategi atau strategi unit bisnis itu berkaitan dengan bagaimana kita tuh menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif dari suatu industri. Nah, dalam strategi ini nih, dia tuh bergantung pada dua aspek, yaitu aspek bisnis unit bisnis dan yang kedua adalah keunggulan dari unit kompetitif unit bisnis ini. Yang pertama, kita bahas mengenai misi unit bisnis nih. Nah, dalam menentukan misi unit bisnis, kita tuh dapat menggunakan yang namanya tuh matriks portofolio, di mana matriks ini nih memposisikan tuh unit bisnis pada posisi di mana suatu sumbu ada berkaitan dengan daya tarik pasar dan sumbulannya tuh berkaitan dengan pangsa pasar. Nah, dalam misi unit bisnis ini terdapat 4 jenis. Yang pertama ada build, ada hold, ada harvest, dan ada divest. Nah, build sendiri adalah bagaimana kita meningkatkan pangsa pasar dengan mengorbankan laba jangka pendek dan arus kas. Kemudian hold adalah bagaimana kan hold itu memegang kayak kita tuh melindungi pangsa pasar kita, unit bisnis kita dan posisi persaingan kita. Kemudian harvest itu adalah bagaimana cara kita memaksimalkan laba jangka pendek yang kita miliki dan arus kas bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Kemudian divest itu adalah bagaimana menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui likuidasi atau penjualan negara. Kemudian ada aspek yang kedua yaitu mengenai keunggulan kompetitif unit bisnis. Nah, berdasarkan penjelasan dari Michael Porter, dia menjelaskan mengenai dua pendekatan yang unit bisnis, yaitu adalah analisis industri dan analisis rantai nilai. Nah, analisis industri
industri sendiri adalah struktur industri yang harus dianalisis terkait dengan kekuatan kolektif dari 5 kompetitif proses. Yang pertama yaitu adalah intensitas ruangan persaingannya antara kompetitor yang ada, kemudian daya tawar dari pelanggan, daya tawar dari pemasok, kemudian ancaman dari barang substitusi, dan ancaman dari pendatang baru yang baru masuk dari industri tersebut. Nah, yang kedua yaitu adanya value chain analysis atau rantai nilai analisis kan. Nah, dalam rantai nilai ini dia memiliki keunggulan kompetitif yaitu tidak diperiksa secara berarti pada tingkat unit bisnis secara keseluruhan. Nah, dalam analisis rantai ini dia tuh berusaha untuk menentukan di bagian mana dari operasi perusahaan ini, dari desain sampai distribusi, dari nilai pelanggan dapat ditambah atau dikurangi. Nah, dengan menganalisis biaya pendapatan dan aktivitas secara sistematis dan keseluruhan, unit bisnis ini dapat mencapai keunggulannya yang diferensiasi, yaitu yang dikenal dengan menggunakan pengurangan biaya atau cost come differentiation. Nah, sebagai contoh dari salah satu contoh strategi tingkat bisnis itu adalah perusahaan Apple. Siapa sih yang nggak tahu Apple yang HP-nya ada logo Apple tergigit sedikit. Nah, dia itu membahas mengenai sebagai pemimpin industri global dan anggota 5 besar teknologi di dunia. Nah, Apple ini merupakan contoh perusahaan yang sempurna dari diferensiasi produk. Nah, Apple ini telah mendapatkan ketenaran dan popularitas dan rasa hormat yang belum pernah ada di industri teknologi. Dengan dia mengeluarkan produk-produk seperti iPad, iPod, laptop. Nah, kemudian perusahaan ini nih dia tuh mempunyai nilai yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Misalnya tuh desain produknya yang unik, yang elegan dan minimalis, kemudian fitur produk yang luar biasa dan sangat berguna, kemudian strategi dia dalam menetapkan harga tuh yang berbeda. Apple menjual produknya tuh dengan harga yang lebih tinggi karena perusahaan ini nih dia tuh memberikan nilai yang tertanding itu ada harga, ada barang gitu. Harganya mahal, tapi dia tuh menjual produknya tuh nggak tanggung-tanggung gitu, sesuai dengan apa nilai yang kita beli tadi. Kualitas lah intinya. Iya. Dia lebih menjual kualitas daripada kuantitas. Dia Ya, benar. Nah, setelah kita memberikan contoh tadi, ada cara-cara bagaimana sih kita menerapkan strategi tingkat bisnis. Yang pertama tuh kita harus mengidentifikasi nih dan memahami pasar pasar kita. Nah, hal pertama yang kita tuh apakah perusahaan itu akan menargetkan pasarnya tertentu, kemudian bagaimana cara kerja pasar, kemudian apakah ada potensi pertumbuhan yang cukup, kemudian jenis pelanggan apa yang akan kita hadapi dalam melaksanakan bisnis. Kemudian kita tuh juga harus memahami mengenai kebutuhan pelanggan. Nah, setelah kita memahami target pasar kita siapa, kita akan mempelajari bagaimana tentang kebutuhan pelanggan kita, target-target kita. Nah, yang selanjutnya adalah brainstorm bagaimana kita memuaskan kebutuhan mereka tersebut. Setelah kita memuaskan kebutuhan mereka, maka kita akan melakukan analisis pesaing-pesaing kita gitu. Kayak strategi apa yang mereka ikuti, itu apa kelemahan dari perusahaan sebelah, apa kesenjangan industri yang kita targetkan. Kemudian kita harus menugaskan tugas dari departemen terkait dan kita harus melakukan peninjauan lagi hasil-hasil dari interval reguler kita. Itu sih mengenai unit bisnis. Oke, mungkin udah bahas nih kan kita tadi terkait yang pertama tadi terkait pengertian dari strategi itu sendiri, kemudian yang apa tadi tujuannya ya, tujuan, kemudian yang ketiga itu ada strategi level corporate atau korporasi, kemudian yang terakhir tadi strategi level unit bisnis ya. Nah, mungkin itu sih yang di bakal penjelasan kita ya terkait di chapter 2 ya, terkait apa tadi judulnya strategi tentang kita memahami strategi. Ya. Nah, kemudian langsung aja ya kita masuk ke chapter berikutnya ya, chapter yang ketiga ya, terkait perilaku dalam organisasi. Nah, di dalam perilaku organisasi itu pasti ada tujuannya kan? Apa sih yang menjadi keselarasan dari tujuan organisasi itu sendiri? Kalau menurut pendapat Era nih? Kalau menurut pendapat Era, keselarasan tujuan tuh tujuan utama dari kita mempelajari sistem pengendalian manajemen itu adalah memastikan sejauh mana tingkat keselarasan tujuan dalam proses yang sejajar dengan kepentingan pribadi mereka itu sendiri, yang dimana pribadi kita ikut dan ke perusahaan itu juga ikut. Nah, dalam manajemen senior itu juga dia tuh menginginkan agar organisasi kita buat itu tuh tercapai tujuannya gitu. Kemudian dalam praktik pengenalan manajemen, dia tuh ada 2 pertanyaan yang akan diajukan dalam materi keselarasan tujuan ini, yaitu tindakan apa sih yang memotivasi orang-orang untuk bertindak demi kepentingan mereka sendiri, dan tuh apa tindakan-tindakan yang sesuai dengan kepentingan organisasi tersebut. Menurut Era, itu sih yang Era ketahui mengenai keselarasan tujuan.
Jadi intinya keselarasan tujuan itu adalah untuk memastikan ya, untuk Iya, memastikan sejauh mana tingkat keselarasan suatu tujuan itu ya. Seperti iya, itu ya Raya tadi ya. iya, benar. Oke. Kemudian kita akan setelah membahas mengenai tujuan, tadi kita akan membahas mengenai apakah ada faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan nih. Mungkin Sri bisa bantu jelasin? Oke, jadi tentu saja ada ya faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan tersebut. Yang pertama itu ada faktor dari eksternalnya itu sendiri, dan kedua itu ada faktor-faktor dari pihak internalnya. Nah, Ya. jadi kita bahas satu-satu ya mengenai faktor-faktor tersebut. Yang pertama terkait faktor-faktor eksternal nih. Nah, di dalam faktor-faktor eksternal ini adalah suatu norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan perusahaan dalam masyarakat, di mana organisasi ini menjadi bagiannya seperti itu. Nah, norma-norma ini itu tuh mencakup seperti sikap yang secara kolektif itu sering juga disebut etos kerja ya, yang Iya. diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, kemudian ada keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas secara tepat waktu seperti itu. Nah, kemudian itu tadi dari faktor eksternalnya ya. Kemudian untuk dari faktor internalnya itu sendiri itu ada banyak banget ya, seperti ada dari faktor budaya, kemudian dari gaya manajemennya, kemudian organisasi informalnya, dan kemudian representasi dan komunikasinya. Nah, pertama kita bahas dulu nih terkait budaya ya. Jadi untuk faktor internal yang terpenting itu adalah budaya. Karena apa? Karena di dalam organisasi itu sendiri itu meliputi keyakinan bersama seperti nilai-nilai hidup yang dianut, kemudian norma-norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang apa ya, yang implisit dan implisit diterima atau secara apa ya, tidak langsung diterima dan secara eksplisitnya itu dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Seperti itu dari sisi faktor internal dari Informal. budayanya ya, ya informal, faktor internal dari budaya. Nah, Budaya. Oh ya. kemudian untuk yang gaya manajemennya itu sendiri itu ada, jadi faktor internal yang barangkali itu memiliki dampak yang paling kuat terhadap pengendalian manajemen itu adalah Hmm? gaya manajemen. Jadi Oh. gaya manajemen ini tuh emang menjadi apa ya, memiliki dampak yang paling kuat daripada faktor-faktor yang lain terhadap pengendalian manajemen ini sendiri. Biasanya sikap-sikap bawahan itu mencerminkan adanya apa ya, ada yang mereka anggap sebagai sikap atau menerka atau sebagai sikap atasan mereka, dan sikap para atasan ini tuh pada akhirnya berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO-nya. Kemudian para manajer itu memiliki kualitas dan gaya yang beragam. Kemudian yang ketiga itu ada organisasi informalnya ya, mana Hmm. garis-garis di dalam bagian organisasi itu menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan bertanggung jawab dari sistem manajer. Nah, kenyataan-kenyataan yang ditemui itu selama berlangsungnya proses pengendalian manajemen itu tidak bisa dipahami tanpa mengenali pentingnya dari hubungan-hubungan yang menyusun di organisasi yang bersifat informal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada persepsi dan komunikasi. Nah, di dalam upaya meraih tujuan organisasi, ini para manajer operasi harus mengetahui apa sih tujuan dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, mereka menyerap informasi ini tuh dari berbagai jalur, baik itu jalur formal seperti melalui anggaran dan dokumen-dokumen resmi lainnya, ataupun jalur informalnya yaitu seperti dari bahan-bahan obrolan yang tidak resmi seperti itu. Itu sih mungkin terkait faktor-faktor Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan keselarasan tujuan. tujuan. Oke, Nah, oke. kemudian di dalam apa ya, di dalam perilaku berperilaku di dalam organisasi itu kan Organisasi. pasti ada yang namanya sistem pengendalian formalnya ya. Nah, Oh, ya. jadi Era boleh bantu jelasin nggak terkait sistem pengendalian formal itu sendiri itu seperti apa? Oke, nah dalam sistem pengendalian formal ini tuh dia tuh dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem pengendalian manajemen itu sendiri dan ada aturan-aturan. Nah, kan minggu lalu kita udah membahas mengenai sistem pengendalian manajemen. Nah, pada minggu ini kita akan membahas mengenai aturan-aturannya. Nah, yang pertama yaitu aturan-aturan, kita itu akan menggunakan istilah di mana aturan-aturan itu merupakan seperangkat tulisan yang di mana terdapat semua jenis instruksi dan pengendalian, termasuk di dalamnya adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, panduan, dan tuntunan-tuntunan etis. Kemudian dalam aturan-aturan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama ada pengendalian fisik, di mana seperti kita tuh adanya penjaga keamanan, gudang-gudang yang dikunci, kemudian ruangan besi, adanya komputer kita yang password, kemudian ada televisi pengawas atau CCTV. Nah, itu merupakan suatu pengendalian yang kita kendalikan menggunakan fisik. Kemudian ada pengendalian melalui manual. Nah,
manual dalam organisasi birokratis itu jauh lebih rinci dibandingkan dengan aturan organisasi lain. Nah, organisasi besar itu dia memiliki panduan dan aturan-aturan yang lebih banyak dibandingkan organisasi yang lebih kecil. Karena organisasi yang terdesentralisasi itu dia memiliki banyak suara dibandingkan dengan organisasi yang terdesentralisasi. Yang dimana data yang terakhir menunjukkan bahwa organisasi memiliki unit-unit tersebar secara geografis. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengaman secara sistem, di mana dia itu berbicara mengenai berbagai pengaman sistem ini tuh dirancang ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk menjamin informasi yang ada itu mengalir sesuai dengan sistem yang agar dia tuh lebih akurat dan mencegah adanya kecurangan. Kemudian yang terakhir adalah sistem pengendalian tugas, di mana tugas-tugas ini akan dikendalikan melalui aturan-aturan. Jika sebuah tugas dijalankan dengan menggunakan mesin otomatis, maka sistem otomatis itu akan menyediakan pengendaliannya tersendiri. Nah, kemudian ada pembahasan lagi mengenai proses kendali secara formal. Maksudnya tuh suatu perencanaan yang strategis itu akan melaksanakan tujuan dan strateginya organisasi. Nah, seluruh informasi yang tersedia dalam perusahaan itu akan dipergunakan untuk membuat suatu perencanaan. Nah, perencanaan tersebut kemudian akan dikonversi menjadi sebuah anggaran tahunan yang dimana akan berfokus mengenai pendapatan dan belanja yang akan direncanakan untuk perusahaan lagi. Nah, kan kita dalam chapter 3 ini ada 5 topik pembahasan. Nah, topik selanjutnya tuh kita akan membahas mengenai tipe-tipe organisasi dan adapun fungsi controllernya. Nah, bisa jelasin mengenai tipe organisasi dan fungsi controllernya. Oke, jadi tipe-tipe organisasi atau jenis-jenis organisasi ya, Ya. itu ada 3, di mana yang pertama itu terkait struktur fungsional, kemudian yang kedua itu struktur unit bisnis, dan yang ketiga itu adalah struktur matriks. Di mana yang pertama itu struktur fungsional. Nah, di dalam struktur fungsional itu setiap manajer itu harus bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi dan pemasaran. Nah, kemudian yang kedua tadi ada struktur unit bisnis. Nah, di mana di dalam struktur unit bisnis tersebut itu para manajer harus bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis itu berfungsi sebagai bagian dari independen dari perusahaan. Dan yang ketiga itu tadi terkait struktur matriks. Nah, di mana di dalam struktur matriks itu sendiri unit-unit fungsionalnya itu memiliki tanggung jawab ganda, jadi mempunyai 2 tanggung jawab seperti itu. Nah, kemudian ke fungsi controller tadi ya, atau fungsi pengendaliannya. Nah, sebenarnya di banyak organisasi jabatan ini adalah itu sebagai dikenal sebagai Chief Financial Officer atau CFO. Nah, controller atau pengendali itu biasanya menjalankan fungsi-fungsinya sebagai seperti berikut ini ya. Yang pertama mereka merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendaliannya. Kemudian setelah yang merancang dan mengoperasikan informasi tersebut, kemudian mereka menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangannya, termasuk pengambilan pajaknya juga ya kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Nah, kemudian setelah menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan, kemudian mereka juga harus menyiapkan dan menganalisis laporan kinerjanya untuk menginterpretasikan apakah laporan-laporan ini sudah sesuai apa belum mengenai program dan proposal-proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan, serta untuk mengkonsolidasikannya ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Kemudian setelah dilakukannya itu tadi, ketiga langkah tadi, kemudian mereka harus melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi menjamin validitas informasi dari dan menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan serta menjalankan audit operasionalnya. Nah, kemudian yang terakhir itu harus mengembangkan personel dalam organisasi pengendalian dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitannya dengan fungsi pengendalian tersebut. Seperti itu. Mungkin itu aja sih yang dapat saya jelaskan terkait jenis-jenis organisasi tadi dan fungsi controller itu sendiri. Oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan terkait materi pada hari ini, yaitu terkait pertama tadi memahami strategi, kemudian yang kedua itu terkait perilaku dalam organisasi tadi ya, Raya. Yeah. Oke, ya mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.